Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru dan teman-teman yang kami hormati dan kami sayangi, kami dari kelas 6C kelompok 6 dengan anggota kelompok Alzam absen 3, Diandra absen 10, Hafi absen 11, dan Felicia absen 18. Di sini kami akan membahas sedikit tentang energi alternatif, yaitu biomasa. Sebelum itu, apa sih energi alternatif terbarukan? Energi alternatif terbarukan merupakan sumber energi yang dapat diperbarui secara alami dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang lama. Energi ini lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah atau bahkan nol. Jadi intinya, sumber energi ini ramah lingkungan dan juga tidak akan habis dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa dekade belakangan ini, sampah merupakan masalah yang sangat krusial di Indonesia, bahkan di beberapa negara di dunia. Untungnya, sudah mulai menemukan angin segar yang berupa solusi dan juga pastinya bermanfaat, teman-teman, yaitu mengubah sampah menjadi energi listrik. Proses ini disebut energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari bahan organik seperti tumbuhan, limbah pertanian, kotoran hewan, dan sampah organik. Biomasa dapat digunakan sebagai sumber energi dengan cara dibakar langsung atau diolah menjadi bahan bakar seperti biogas, bioetanol, dan biodiesel. Berikut ini merupakan dampak positif dan negatif energi biomasa. Dampak positifnya adalah yang pertama, sumber energi terbarukan. Biomasa berasal dari bahan organik yang dapat diperbarui seperti limbah pertanian dan kotoran hewan. Yang kedua, mengurangi limbah organik. Pemanfaatan limbah organik menjadi energi membantu mengurangi pencemaran lingkungan dan volume sampah. Yang ketiga, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Biomasa bisa menjadi alternatif pengganti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Yang keempat, menghasilkan produk sampingan yang bermanfaat. Sisa produksi biogas bisa dijadikan pupuk organik baik untuk pertanian. Dan yang kelima, mengurangi emisi gas rumah kaca jika dikelola dengan baik. Penggunaan biomasa dapat mengurangi emisi karbon dibandingkan dengan pembakaran bahan bakar fosil. Dampak negatifnya adalah yang pertama, menyebabkan polusi udara. Pembakaran biomasa secara langsung dapat menghasilkan asap dan partikel berbahaya yang menyebabkan polusi udara. Yang kedua, pemanfaatan lahan yang besar. Jika tidak dikelola dengan baik, produksi biomasa skala besar dapat menyebabkan deforestasi dan berkurangnya lahan pertanian untuk pangan. Yang ketiga, efisiensi energi lebih rendah dibandingkan fosil. Beberapa jenis biomasa memiliki nilai kalori yang lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil, sehingga kurang efisien untuk energi skala besar. Yang keempat, biaya produksi yang tidak selalu murah. Beberapa proses seperti produksi bioetanol atau biogas memerlukan teknologi yang mahal dan proses yang kompleks. Dan yang terakhir, yang kelima, pencemaran air dan tanah. Limbah dari produksi yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air dan tanah. Dengan pengelolaan yang tepat, dampak negatif biomasa bisa diminimalkan sehingga menjadi sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
eksekusi jangka panjang yang perlu untuk pengembangan energi biomasa. Untuk memastikan energi biomasa dapat menjadi solusi energi yang berkelanjutan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan dalam jangka panjang. Seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi konversi energi, mengembangkan teknologi gasifikasi dan pirolisis untuk meningkatkan hasil energi biomasa, mengoptimalkan fermentasi dalam produksi biogas dan bioetanol agar lebih cepat dan efisien. Yang kedua, inovasi dalam penyimpanan dan distribusi, mengembangkan metode penyimpanan biogas agar lebih aman dan mudah didistribusikan. Yang ketiga, mengoptimalkan rantai pasok biomasa dari sumber ke pengguna akhir. Kombinasi dengan energi matahari dan angin, menggabungkan biomasa panel surya atau turbin untuk menciptakan sistem energi hybrid. Yang keempat, pemanfaatan dalam skala industri dan rumah tangga. Mengembangkan industri berbasis biomasa seperti pabrik bioetanol atau pembangkit listrik tenaga biomasa. Mendorong penggunaan biogas di rumah sebagai pengganti LPG. Dengan strategi ini, biomasa dapat menjadi sumber energi yang berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan dalam jangka yang panjang. Itulah tadi pembahasan mengenai energi alternatif dari kelompok kami. Menggunakan energi yang berada di dunia kita merupakan hak kita sebagai manusia, dan menjaga keberlangsungan lingkungan hidup juga merupakan kewajiban kita semua. See you guys and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.